Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Waludin pada channel Buya Pasaman Timur dalam Makom Majelis Zikir Marifatullah. Pada kesempatan kali ini kami atau saya beserta rekan jemaah sengaja berkunjung ke kediaman guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam rangka ingin memahami perihal kajian yang insya Allah nanti akan kita saksikan bersama, terutama bagi jemaah dan pemirsa yang masih menunggu tayangan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, yang mana nanti akan kita ketahui dari jawaban-jawaban yang guru mursyid kita sampaikan tentang perihal yang akan dipertanyakan. Untuk itu pertama-tama marilah kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. Hadirin pemirsa, jemaah sekalian yang masih sering menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, alhamdulillah semakin banyak kajian tausiah maupun mujakarah yang dikeluarkan atau ditayangkan oleh channel YouTube Buya Pasaman Timur ini. Karena itu terima kasih atas dukungan dan serta doanya. Semoga siar yang kita sampaikan ini menjadikan satu keberkahan bagi kita semua, karena muatannya semua adanya ilmu yang mengarah pada ibadah yang hak kepada Allah. Baiklah, kita mulai saja mujakarah pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, masih bisa walaupun di jalan hujan lebat tapi bisa berjumpa dengan dia dan silaturahmi dan ingin bermujakarah ya. Terutama tentang masih sekitar kajian-kajian yang saya dengar dan Buya sampaikan, terutama perihal begini ya. Seringnya dalam kajian Ma'rifatullah kita dengar yang dikatakan tubuh batin. Ini yang menjadi pertanyaan. Sampailah timbul keinginan untuk bertanya dan langsung kepada dia. Pertanyaannya adalah, kiranya apa yang dikatakan tubuh batin itu? Apakah dia memang tubuh batin itu yang mungkin banyak yang memperkirakan ya. Tapi baiknya saya rasa kalau langsung ditanyakan dengan Buya mungkin akan terjawab dengan jelas. Mohon petunjuk ya Buya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini. Memang ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli tarekat, ahli-ahli ma'rifat sering mengatakan adanya tubuh batin. Ya. Sebetulnya kalau dikatakan tubuh, itu sesungguhnya yang namanya tubuh itu badaniyah. Badaniyah itu adalah maujud. Pasti akhirnya kepada jasad. Ya. Nah, kita akan meninjau dulu kembali kepada Asmaul Husna, yaitu dengan sifatnya yaitu al-batin, ya, dengan nama Allah yang maha tersembunyi. Nah, dikatakan tubuh batin itu dia pasti berwujud kepada zahir. Nah, Allah katakan Allah fi zahiru wallahi fil batinu. Nah, kita garis miring dulu. Allah fil batinu wallahi fil zahiru. Artinya apa? Allah bersifat zahir, Allah bersifat batin. Nah, wazahiru alal batinu. Nah, dan zahir itu adalah maujudnya batin. Yang dikatakan batin ini, kalau kita sudah menggali tadabur diri tadi, sehingga kita mendapatkan diri yang hakikat,
sampai diri yang tersirat, sampai diri yang zat, diri yang nur. Nah, akhirnya sifat-sifat Allah yang mewujud pada sebuah diri tadi itu tidak ada asal usulnya di bumi ini. Nah, dengan tidak ada asal usulnya di bumi ini yang dikatakan innallaha innal insanu masakinatul wal marido. Sesungguhnya engkau berasal dari rahasiaku dan tidak yang tahu kecuali dirimu sendiri. Artinya rahasia ini adalah rahasia yang tersembunyi. Ini namanya batin. Nah, kalau kita sudah paham soal itu, maka kita harus mencari tajalinya. Apa iya ada tubuh batin atau memang tubuh itu sudah berhakikat batin? Nah, jadi jangan dulu salah menerjemahkan. Kalau hakikatnya batin berarti tajalli Allah yang ada dalam diri tadi itu sudah bersifat batiniah. Gitu. Jasad ini kan dia menampung segala kodrat Allah. Nah, kalau kodrat Allah kodrat batin tadi, maka syariatnya sudah syariatullah. Contoh, di dalam tubuh ini ada sama basar kalam hayat kodrat iradat ilmu, betul nggak? Iya. Nah, itu bisa nggak dilihat? Susah. Nah, berarti itu adalah batin tersembunyi. Nah, terus kita lihat lagi di dalam jasad ini ada 4 nur, ya kan? Ya. Nur Nurullah, Nur Muhammad, Nur Ha Allah. Bisa nggak dilihat? Juga tidak bisa dilihat. Padahal itu adalah kodrat. Nah, yang di dalam 4 nur ini ada 4 zat lagi. Di wadi madi manikam. Bisa nggak dilihat? Tidak bisa. Masih batin. Di dalam zat ini ada lagi 4 batin. Nama dinamakan ampas, napas, tanapas, lupus. Bisa nggak dilihat? Tidak bisa. Nah, itu dari sisi kodrat. Dilihat dari sisi kodrat. Di sisi kodrat. Dan kalau kita sudah dikatakan tingkat pemahaman kaji itu sudah mewujud Allah pada Muhammad, berupa-rupa Allah pada Adam, ini sifatnya sudah an-nazir wal an-nasir. Kalau an-nazir atau an-nasir, ini batang tubuh sudah mencapai hakikat. Nah, kalau sudah masuk ke dalam kodrat sirullah, rahasia nyawa meliputi sekalian alam, ini akan masuk kepada tingkat batin. Mawujudnya adalah mawujudullah. Nah, contoh sekarang kita punya wajah. Wajah kita tidak ada yang sama dengan wajah yang lain. Wajah Allah juga tidak ada sama dengan wajah yang lain. Nah, ada kata laha, ada kata lahi, ada kata lahu. Laha adalah sifat nyata bagi Allah dikodratkan kepada Adam. Tapi kan laha, ha juga tidak terlihat. Ya. Lahi, nah ini adalah kodrat sifat bagi Allah berkodrat kepada rohaninya Muhammad. Inilah insan diri. Dan sifat lahu itu adalah kodrat batin Allah yang menjadi tubuh rahim bagi umat. Ya, nah itu semuanya adalah wujud daripada sebuah batin. Jadi ini saling menyembunyikan atau gimana Bu ya tubuh-tubuh ini? Sudah pasti. Nah, tapi karena Allah menciptakan 2 kodrat alam, alam sifat dan alam asma, maka diberi namalah dia. Apa namanya? Alam asma berwujud Muhammad berupa-rupa pada Adam. Itu asma. Berkodrat Allah pada nyawa. Itu asma. Nah, kalau ingin tahu kodrat batin yang batin sebenarnya batin, setelah kita paham mengkaji tadabbur diri dalam syahadat. Nah, contoh sekarang. Di antara jasad kita ini, himpunan, ada enggak jasad kita yang tidak dibalut oleh kulit? Tidak ada. Berarti
Ini adalah himpunan Allah. Apa nama himpunan Allah itu? La ilaha illallah. Nah, kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, nah itu sudah la ilaha illallah. La syariat, ilaha hakikat, illa tarekat, Allah ma'rifat. Kulit, daging, urat dan tulang. Nah, terus apa kaitannya dengan batin? La ilaha illallah dalam maujud hakikat tadi itu akan jatuh kepada sifat kulit bagi manusia. Illaha akan bersifat daging, illallah akan bersifat urat, Allahu Allah akan bersifat tulang, Allahu sifat tubuh. Allahu, hu Allah pada nyawa, Allahu pada jasad. Hu Allah, Allahu. Berarti itulah yang dikatakan tadi zohir dan batin. Zohir bertasbih, berzikir, nyawa dan berwujud jasad. Allahu sebatang tubuh, hu Allah kodrat nyawa. Nah, itu yang dikatakan buktikan. Apa buktinya? Periksa Yasin 82. Innama amruhu syai'an arada an yakulallahu kun fayakun. Kun pada batin, faya pada qalbi. Kun kedua pada batin qalbi, pada batin marhubah. Nah, jadi aku maka jadilah dia. Itulah Allah wujud semata. Batinnya dinamakan batin, rahimakumullah. Berasma pada nur, bersifat jasad pada Adam, itu yang dinamakan batinnya Muhammad. Sama. Ya kan? Nah, gitu. Mungkin Pak Pareo mau nanya. Barangkali. Ya. Di dalam kita menyimak tadi, Buya berkata apa tuh? Ada nama Adam. Apa kodrat di dalam nama Adam tadi, Buya? Adam. Apa kodratnya tuh? Ya. Jadi kalau kita lihat dari huruf hijaiyahnya, ada alif, ada dal, ada mim. Ya. Alif nisbat kepada Allah, dal perjalanan, mim Muhammad. Kalau sudah zahir ini adalah pentajalian Allah kepada Muhammad, dinamakan awal atau pertama, disinilah menjadi kodrat an-nazir bagi Allah, sifat menanggung, sifat merasa. Nah, itulah Adam. Jadi jangan heran kalau kita demam, sakit. Kalau ikhlas demam, ikhlas sakit, ikhlaslah merasakan kehadiran Allah pada diri. Inilah si baharu pada alam. Nah, gitu. Jadi artinya hakikat dikatakan diri batin itu bukan diri yang tersembunyi, tapi diri yang maujudullah, diri yang sudah mencapai syariatullah, ihsan pada keumatan bagi diri dalam diri. Ya. Nah, itu. Ihsan bukan insan. Insan adalah bersifat umat Allah pada diri. Tapi ihsan bersifat hamba Allah pada diri. Siang bekerja, malam menghamba. Insan wal ihsan. Nah, jadi diri batin itu ada. Sesungguhnya semuanya diri batin. Tidak ada khusus diri batin. Itu mungkin pemahaman ya. Tetapi ini adalah realita dan kenyataan bainahnya Allah. Kalau sudah lahu pada Allah, mawujud batin hu Allah, bernyamakan lahu pada jasad, hu Allah pada nyawa. Jadi nah inilah yang bertasbih dan berzikir. Sama. Nah itu insyaallah. Kalau gini Bu ya, kalau dikatakan batin itu tersembunyi, berarti ada bahasa
yang tersembunyi atau yang menyembunyikan. Konteksnya seperti yang pernah beliau sampaikan antara batin dan batinu, batina batinu. Untuk membedakannya ini seperti apa nih Bu ya? Dalam bahasa batina batinu. Kalau ini bicara masalah batin Bu ya. Karena ini kan saling menyembunyikan gitu Bu ya. Ya. Sebetulnya aku bersembunyi dalam sifatku sendiri dan berkodrat dalam sifatku sendiri. Ya kan? Jadi sebetulnya dalam bahasa tajali pencarian memang ada saling menyembunyikan. Tapi pada kodrat wujud semuanya berasal dari alam yang tersembunyi. Rahasia Allah, batin Allah itu nyata. Makanya kita syirik hukumnya mempelajari batin-batin lain selain daripada Allah. Kenapa? Manusia itu adalah kodratnya Allah. Adam kodratnya ilmu, Muhammad kodratnya iradah, Allah kodratnya kodrat. Kodrat, iradat, ilmu lapisan daripada Allah, Muhammad dan Adam. Berbatin tiga lagi ke dalam aras, kutsi dan keramat. Aras adalah batin, kutsi adalah zatnya, keramat adalah ilmunya. Berkodrat lagi kepada Muhammad, batin, sifat zat dan sifat nur, hayat Muhammad pada diri. Semua tidak ada yang terlihat, semua kodratnya batin. Cuma ingat, kalau bicara tentang Tuhan bukan tentang batin, bicara tentang Tuhan, ilah tunggal adalah sir awal cerita. Sir awal kaji, karena batin wujud dalam sir, sifat wujud dalam batin, tapi batin wujud dalam sir. Nah ini kaji ilah. Jadi ingat ya, maka ada kalam ha, hi, hu, a, i, u, ah, ih, itu tajalli Allah dan semuanya itu nyata pada diri. Tetapi karena keinsanan lebih berkuasa dari ihsan, makanya kita mengatakan batin itu tak terlihat. Kenapa? Karena kita cinta kepada makhluk yang tidak terlihat daripada Allah yang bersifat di dirinya tidak terlihat. Dia sendiri batin, masih mencari ilmu batin. Apa tidak bersekutu? Apa tidak syirik? Menikmati yang ada saja itu sudah syukur. Apa yang ada wujud Allah pada batin, itulah zat. Itu batasannya. Mewujud Muhammad pada rohani. Nyatalah Adam pada jasad. Artinya apa? La ilaha Adam, inna lillahi Muhammad. Allahu, itulah aku katanya. Jadi ada tubuh batin itu, yaitu tubuh yang nyata, bukan tubuh yang tidak nyata. Kalau yang tidak nyata itu namanya sir. Ingat, kita ada kaji marifatus sir, ya kan? Kalau kita mengkaji marifatus sir, baru ketahuan ada sirha, ada sirhu, ada sirhi. Nasirha wa antala sirhu. Sir, usir. Banyak tingkat kajian itu. La maujudun illallah, artinya semua adalah perkara maujudnya Allah. Tidak ada perkara diri siapapun di situ. Selagi Allah itu tidak kelihatan, berarti diri kita adalah berkodrat hakikat. Itu yang dinamakan tubuh batin. Ya kan? Nah, dipasang batin itu di dalam. Berbatin sifatnya Allah, kodrat Allah.
kodrat aku, kodrat Allah sendirinya sampai ke sama. Tapi jangan juga dilupa Allah datang, Muhammad menunggu. Apa kata Muhammad menunggu? Mim akan kepalaku, hadada akan dadaku, dan mim akan perutku, dal akan kakiku. Aku dalam kunnya zatnya Allah. Nah, ya kan? Ya, nah, itu kalau kita cerita batin. Nah, itulah diri batin. Jadi jangan berprasangka batin itu tersembunyi. Kodrat kita ini kodrat batin, kodrat tersembunyi. Jangan takut dengan tidak goib-goib lain. Ini goibnya Allah, ya kan? Seperti ini nurnya Muhammad, nurnya Adam, ya kan? Tapi tidak cahaya seperti di langit. Ya, paham? Insyaallah. Nah, insyaallah. Mau bertanya apa? Jadi yang dikatakan dalam istilahnya tubuh batin tadi ada pada kodrat yang 7 ya, ayat, ilmu, kodrat, iradat, sama, basar, kalam. Itu dibawa ke kita jatuhnya pada kodrat apa makam atau araf bias? Mohon penjelasannya. Ya, itu jatuhnya kepada kodrat. Kodrat apa? Kodrat keihsanan Allah. Ya, kodrat keihsanan. Karena kalau kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat itu suatu kehidupan rahasianya Allah. Namanya sifat ihsan atau dikatakan Kalau kodrat ketuhanan zatnya Allah dikatakan Ya, tapi kalau kodrat maujudnya Allah berupa batin itu namanya Makanya ada zikir Iya. Insyaallah. Iya. Cukup. Jadi kembali ke permasalahan batin. Kalaulah batin ini yang ingin saya pertanyakan lebih ke pemahaman kajinya, Bu ya. Batin ini kalau masuk kriteria kajian ini proses atau tajalli sebelum ilah atau sesudah ilah atau sebelum keji Tuhan atau sebelum keji Tuhan, Bu ya, kalau proses batin itu. Kalau batin itu dia sebuah makom, sebuah kodrat bagi Allah, sebuah wujud tempat Allah bercerita sebelum semuanya jadi. Tempat Allah bercerita, berkutsi dengan dirinya sendiri. Seperti kita bercerita dengan hati nurani. Apa yang kita pingin? Kepingin makan roti, kepingin apa? Begitu Allah kepingin jadi Tuhan. Tapi dia bercerita dengan mutokalimun. Dengan suara batinnya. Gitu ya. Dengan batinnya sendiri. Apa batin Allah? Itulah kabir. Makanya kalau sholat dihadiri Allah, kalau ingin dihadiri Allah, katakan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inilah ya, dia sudah hadir. Dialah alam sholat. Kitalah alam sholatnya dia. Insyaallah. Nah, itu menghadirkan kabira walhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbi menguasai alamin satu. Nah, Jelas. ya. Nah, gitu ya. Barulah ada marifatullah. Apa marifatullah? Melihat tubuh tubuh yang dikatakan fanafilah. Marifatullah itulah kabir, itu yang melihat panafilah tadi. Makanya dia kenalkan namanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini hakikat mutlak, batin mutlak. Tapi kalau tidak mengerti kabira walhamdulillahi katsira, subhanallah ibu kerata wasila,
Ini kodrat sholatnya nggak jelas. Ya, Allah katakan al-hadun wala wahidun. Al-hadun ma'bud Allah wahidun. Hanya satunya aku yang bisa menyembah aku sendiri. Ahad menyembah wahid. Zatnya menyembah batinnya. Makanya ada kata bilah dicari oleh filah. Jadi malakutnya alam salat tadi adalah kabir. Hadirkanlah di saat setelah kita takbir itu. Karena itulah yang akan membenarkan sholat benar atau tidak. Insyaallah ya. Alhamdulillah Bu. Hanya sepertinya masih ada satu lagi nih Bu ya. Kalaulah yang nyata ini adalah maujud, sebuah batin. Lalu bagaimana halnya dengan wujud itu sendiri? Apakah itu yang disembunyikan oleh batin yang maujud ini Bu ya? Atau bagaimana pengertiannya Bu ya? Ya. Nanti kita akan bertajali ke bawah. Ke situ. Batin sirna dalam wujud, wujud sirna dalam sir. Sir inilah. Makanya sholat subuh itu makomnya 2 rakaat sir, usir. Dan ini pentajalian sirullah. Kajinya sudah beda. Ya. Salam. Alhamdulillah ya. Padahal kira-kira masih mau tanya lagi. Cukup. Salam. Alhamdulillah ya. Luar biasa sekali dari apa yang beliau sampaikan. Jadi demikianlah tadi para pemirsa dan jemaah sekalian yang sama-sama menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur pada makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Apa yang tadi Buya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang memang sengaja kami pertengahkan berdua, karena itu sehubungan dengan apa yang terasa dan ingin lebih jelas lagi kami ketahui. Serasa lebih pas kalau sering diulang-ulang gitu. Apalagi kalau memang langsung dengan yang menjelaskannya, terutama guru mursyid kita. Namun sebelum semuanya diakhiri, kiranya kita dengar terlebih dahulu nasihat dan petua dari guru mursyid kita. Mohon petunjuknya Buya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya menitipkan amanah. Jadilah kamu rahasia Allah terbaik. Jangan biasakan menghormati yang telah dihinakan oleh Allah. Jangan memuliakan sebuah kesalahan, karena derajat Allah itu ada dalam dirimu sendiri. Insyaallah itu aja. Alhamdulillah. Subhanallah. Demikianlah tadi para pemirsa dan jemaah sekalian yang sama-sama masih rajin dan sangat menanti-nantikan channel YouTube Buya Pasaman Timur. Yang tadi telah akhir untuk kita sampaikan nasihat dan petua beliau yang memang perlu kita jadikan sebuah pegangan bagi kehidupan kita dan bagi keseharian kita, agar terlepas kita dari kesirikan maupun apapun itu, terutama hal yang menduakan Tuhan. Kiranya demikian mujakarah kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita tayangkan mujakarah yang semuanya meliputi kajian-kajian yang telah mursyid kita sampaikan dan juga yang ingin kita sekalian ketahui lebih jauh. Jadi kiranya cukup demikian. Saya Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Wahidin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.